Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi terkini terkait kasus minyak goreng yang tadi kita sudah bahas ya, Andi Kumala dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan AKP Muhammad Nur selaku Kasat Reskrim Polres Malang. Selamat pagi Pak Kasat. Pak, kami Selamat ingin pagi. mengetahui sebenarnya Selamat pagi, bagaimana Mas dan Mbak. update informasi dari kasus minyak curah yang kemudian kemas ulang begitu ya, Menjadi minyak kita. menjadi minyak Ya. bermerek Oh, begitu, minyak bermerek seperti ya? apa? Betul. Seperti apa kemudian hasil dari pengembangan penyidikan dari pihak kepolisian? Bahwasannya benar, Mbak, sudah ada terkait pemalsuan merek minyak goreng Sanko. Dengan para tersangka itu kan dengan modus mengedarkan ke toko-toko dan beberapa tempat makan, dan ada pondok pesantren juga untuk dia mengaku dia agen Sanko. Maka dari itu dengan harga lebih murah, para korbannya itu bersedia untuk membeli merek Sanko palsu itu, Mbak. Ya Pak Kasat, dari kemasan yang dipakai oleh Pak Sutri ini, apakah mereka mencetak sendiri atau memperolehnya dari mana, Pak? Untuk para tersangka itu untuk mencetak terkait stiker dan kardus itu dia membuat di tempat percetakan sendiri, Mbak, di wilayah Sidoarjo. Sudah kita melakukan pemeriksaan bahwasannya tersangka itu membuat kardus dan stiker yang ada ditempel di kardus itu dari percetakan. Sejauh ini apakah pelaku hanya 2 orang Pak, pasangan suami istri ini, atau menurut penyelidikan polisi ini masih bisa berkembang untuk para pelakunya sendiri? 2, Mbak, Mas, 2 memang ada 2 suami istri. Dia membuat di rumah dengan Sanko merek palsu. Maka dari itu kedua pasangan itu dibekuk oleh Satreskrim Polres Malang, Mbak. Oke. Sudah berapa lama hal ini dilakukan oleh Pak Sutri tersebut, Pak? Para tersangka sudah beroperasi mulai tanggal 25 Desember, Mbak. 25 Desember tahun 2024 sampai dengan ditangkapnya kemarin, Mbak. Pak Kasat, kalau boleh tahu untuk distribusinya ini kemana? Pak Sutri ini melakukan distribusinya ke pasar kah atau ke mana? Dia mendistribusikannya ke para agen-agen minyak goreng, Mbak, seperti di wilayah Dau, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dia ke door to door ke agen-agen dan ke tempat makan dan beberapa pondok pesantren. Ada 3 pondok pesantren yang sudah kita selidiki, Mbak. Awal mulanya bisa terdeteksi bahwa minyak yang diedarkan ini palsu, informasinya dari mana, Pak Kasat? Apakah ada warga yang melapor atau mungkin ada pihak lain, pedagang? Dari pihak Sanko-nya melaporkan kepada kita bahwa di wilayah Karangploso ada terkait pengedaran Sanko palsu dengan beberapa jenis yang berbeda, Mbak, seperti ukuran jerigen plastik yang lebih kecil dan untuk botol yang berbeda warna. Dan bisa dilihat di video itu juga dari warna juga sudah berbeda dan beratnya juga berbeda, Mbak. Dari secara fisik, secara kelihatan sudah sangat berbeda. Sementara itu kalau untuk keuntungan yang didapat oleh para pelaku ini digunakan untuk apa, Pak? Apakah kemudian motif yang dilakukan oleh para pelaku juga karena ada tekanan ekonomi, mereka melakukan seperti ini atau seperti apa? Motif pelaku itu untuk mencari keuntungan pribadi, Mbak, Mas, untuk menambah keuntungan dari penjualan minyak tersebut. Karena setiap kardusnya itu dia mendapatkan keuntungan 300.000 per kardusnya. Apakah memang ini para pelaku berangkat dari keluarga tidak mampu, Pak? Atau seperti apa? Karena kalau melihat dari lokasi pembuatan ini, Green Hills ini merupakan salah satu komplek yang cukup elit begitu ya, Pak, di sana? Sebenarnya keluarga tersangka ini mampu, Mas, karena dia tergiur dengan keuntungan yang dihasilkan menjual dari minyak Sanko palsu. Latar belakangnya seperti apa sih, Pak, sampai membuat dengan kemasan Sanko ini? Kan ada banyak merek minyak goreng. Apakah ada latar belakang, mungkin pernah bekerja di situ atau mungkin seperti apa, Pak, dari informasi yang didapatkan dari pelaku? Informasi yang kami dapatkan dari keterangan para saksi, tersangka ini membeli minyak curah, mendapatkan informasi bahwasannya ini minyak curah hasil dari merek Sanko. Maka dari itu dia berpikiran untuk membuat minyak goreng palsu dengan merek Sanko, Mbak. Mungkin terakhir, Pak, ancaman hukuman bagi para pelaku?
Ancaman sangkaan pasal yang hukuman yaitu pasal 100 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Baik, terima kasih Pak AKP Muhammad Nur selaku Kasat Reskrim Polres Malang untuk waktunya pagi hari ini menjelaskan bagaimana perkembangan kasus minyak kita bohongan begitu ya bisa dibilang ya. Terima kasih Terima kasih Pak Kasat.